Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaniana Belasari dengan NPM 2250606054 dari kelas 7B Prodi PGSD FKIP Unpas. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian lisan PLP2 yang diberikan oleh dosen pembimbing. Pertanyaan pertama, jelaskan karakteristik SDN 067 Nilem meliputi visi, misi, profil, dan program sekolah yang unik. Yang pertama, visi sekolah SDN 067 Nilem adalah terwujudnya generasi unggul, pembelajar sepanjang hayat yang agamis, berkarakter, kreatif, inovatif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Kemudian, misi SDN 067 Nilem antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kedua, membangun lapangan sekolah yang membentuk peserta didik, memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan, dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lapangan sekolah yang bertoleransi dalam berkebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan juga bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keenam, merancang pembelajaran yang mampu mengembangkan daya saing peserta didik secara kognitif dan psikomotor yang diimbangi dengan pengembangan afektif. Yang ketujuh, merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap peduli, simpati, dan empati peserta didik terhadap lapangannya. Kemudian, SDN 067 Nilem sendiri merupakan sekolah dasar negeri yang berlokasi di Jalan Nilem nomor 10, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini berstatus sekolah negeri terakreditasi A dan telah menerapkan kurikulum merdeka secara menyeluruh pada seluruh jenjang kelasnya. SDN 067 Nilem memiliki komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, religius, serta berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kemudian, program sekolah yang unik dan khas dari SDN 067 Nilem ini melalui program kokurikuler yang dilaksanakan secara rutin, meliputi sholat duha, kegiatan literasi, Kamis Sunda sebagai upaya pelestarian budaya Sunda, serta senam pagi untuk menjaga kebugaran peserta didik. Selain itu, sekolah juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan. Untuk ekstrakurikuler olahraga ada MOVE dan karate, serta untuk ekstrakurikuler kesenian ada angklung. Kemudian, soal nomor 2, jelaskan karakteristik peserta didik tempat Anda implementasi pembelajaran. Peserta didik di SDN 067 Nilem Kota Bandung, khususnya di kelas 6, memiliki karakteristik yang beragam dari segi kemampuan akademik, gaya belajar, dan juga sikapnya. Kemampuan belajar peserta didik ini bervariasi di mana ada sebagian peserta didik yang sudah mampu memahami materi dengan baik, sementara sebagian lainnya masih memerlukan bimbingan dan juga penguatan. Kemudian, peserta didik kelas 6 sendiri cenderung lebih aktif dan juga antusias ketika pembelajaran menggunakan media visual, kegiatan interaktif, dan juga diskusi kelompok. Yang dimana, dari segi sikap, peserta didik akan cukup komunikatif, berani mengungkapkan pendapat, dan juga terbiasa dengan pembiasaan positif di sekolah, seperti berdoa dan kegiatan literasi. Dalam kegiatan kelompok, peserta didik umumnya mampu bekerja sama, meskipun masih perlu arahan dan juga pengelolaan peran kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat kendala selama melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut? Selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 6 di SDN 067 Nilem Bandung, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh saya selama proses pembelajaran. Salah satu kendala yang cukup menonjol adalah perbedaan kemampuan peserta didik, karena sebagian peserta didik dapat memahami materi dengan cepat, sementara sebagian lainnya masih memerlukan penjelasan berulang serta pendampingan khusus untuk agar ia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, pengelolaan kelas juga menjadi tantangan sendiri bagi saya, terutama ketika pembelajaran dilakukan melalui kegiatan diskusi kelompok ataupun aktivitas yang melibatkan banyak interaksi. Karena beberapa peserta didik masih kurang fokus, berbicara dengan teman, ataupun kurang memperhatikan instruksi yang diberikan, sehingga saya perlu memberikan arahan dan juga penguasaan secara lebih intensif agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan secara kondusif. Kemudian keempat, strategi apa yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selama melaksanakan pembelajaran di kelas 6 di SDN 067 Nilam, saya melakukan beberapa strategi untuk mengatasi kendala yang muncul. Yang pertama adalah ketika menghadapi perbedaan kemampuan peserta didik, saya berusaha untuk memberikan penjelasan
yang berulang dengan bahasa yang lebih sederhana, serta mendampingi peserta didik yang memang masih mengalami kesulitan secara langsung saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kemudian saya juga melakukan keliling di dalam kelas untuk memastikan setiap peserta didik memahami tugas yang telah diberikan. Dalam mengatasi kendala pengelolaan kelas, khususnya saat kegiatan diskusi kelompok, saya memberikan arahan yang jelas di awal pembelajaran mengenai aturan bekerja kelompok, serta membagi peran setiap anggota kelompok agar kegiatan pembelajaran berjalan lebih tertib. Ketika peserta didik mulai kurang fokus, saya menegurnya secara halus dengan mengajak kembali untuk terlibat dalam pembelajaran tanpa mematahkan semangat belajar mereka atau menyakiti hati mereka. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran quiz seperti Wordwall untuk membuat peserta didik lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran juga. Yang kelima, pembelajaran apa yang Anda dapat dari permasalahan tersebut? Dari permasalahan yang saya alami selama melaksanakan PLP 2 di kelas 6 SD 067 Nilam, saya mendapatkan banyak pembelajaran yang sangat-sangat berarti. Saya menyadari bahwa kondisi di kelas ini tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, karena peserta didik memiliki kemampuan dan juga karakter yang berbeda-beda setiap individunya. Sehingga saya belajar untuk bersikap lebih sabar dan juga fleksibel dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian saya belajar bahwa pengelolaan kelas merupakan hal yang sangat penting ketika kelas mulai kurang kondusif. Saya juga tidak hanya cukup untuk menegur saja, tetapi juga harus mampu membangun kembali komunikasi yang baik dengan peserta didik agar mereka mau kembali fokus pada pembelajaran. Kemudian keterbatasan waktu dalam pembelajaran juga merupakan salah satu kendala saya yang bisa dihadapi dengan lebih menekankan pada penyampaian materi inti saja. Kemudian pertanyaan yang keenam, mata pelajaran apa yang sulit Anda ajarkan pada peserta didik? Selama pelaksanaan PLP 2 di SD 067 Nilam, mata pelajaran yang saya rasakan cukup sulit untuk diajarkan pada peserta didik adalah mata pelajaran IPAS dan juga matematika. Karena mata pelajaran IPAS dalam beberapa materi membutuhkan pemahaman konsep yang cukup abstrak, sementara kemampuan peserta didik ada yang beragam. Ada yang bisa langsung memahami materi abstrak, ada yang juga tidak. Kemudian jika matematika, beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep perhitungan ataupun langkah-langkah dalam penyelesaian soal, sehingga saya masih perlu menjelaskan atau menyelesaikan secara perlahan dan memastikan bahwa setiap peserta didik mampu mengikuti proses pengerjaan soal. Kemudian yang ketujuh, materi apa yang membuat Anda kesulitan dalam menerangkan kepada peserta didik? Materi yang membuat saya cukup kesulitan dalam menerangkan kepada peserta didik adalah materi bentang alam pada mata pembelajaran IPAS. Kesulitan ini muncul karena materi pembelajaran ini memiliki konsep yang cukup abstrak, sehingga tidak mudah untuk dipahami peserta didik melalui penjelasan lisan saja. Nah, sebagian peserta didik masih kesulitan untuk membedakan jenis-jenis bentang alam serta memahami contoh yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, saya perlu mengulang penjelasan, memberikan contoh gambar yang mereka ketahui, serta menggunakan media pembelajaran seperti gambar dan juga video agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, kedelapan, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Untuk mengatasi kesulitan dalam menjelaskan materi bentang alam, sejujurnya materi yang saya ajarkan adalah materi yang khususnya atau berfokus pada bentang alam di dunia. Saya menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih aktif dan juga kontekstual, yang dimana dalam kegiatan pembelajarannya, saya menempelkan gambar-gambar dari berbagai jenis bentang alam di dunia, itu berada di luar kelas. Sementara peserta didik mendapatkan LKPD yang berisi deskripsi dari masing-masing bentang alam tersebut. Kemudian, peserta didik saya ajak keluar kelas untuk mengamati gambar bentang alam yang sudah ditempel dan mencocokkannya dengan deskripsi yang ada di LKPD dengan gambar bentang alam yang sudah ada atau sudah saya sediakan di luar kelas. Nah, melalui kegiatan ini, peserta didik itu tidak hanya mendengarkan penjelasan juga, tetapi juga bergerak, mengamati, berdiskusi dengan teman-temannya, dan mengetahui bagaimana bentuk bentang alamnya melalui gambar. Kemudian yang kesembilan, apa saran perbaikan untuk kurikulum dan pembelajaran di SD 067 Nilam?
Menurut saya, secara umum, pelaksanaan kurikulum Merdeka di SD 067 Nilem sudah berjalan cukup baik. Pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik dan kegiatan profil pelajar Pancasila ataupun P5 juga rutin untuk dilaksanakan. Namun, untuk pembelajaran yang sudah aktif, bisa lebih dimaksimalkan dengan menggunakan media yang lebih variatif dan juga kontekstual. Karena berdasarkan pengalaman saya, peserta didik akan lebih mudah memahami materi ketika pembelajaran tersebut melibatkan aktivitas langsung ataupun media visual yang mendukung visualisasi dari peserta didik tersebut. Pemanfaatan lingkungan sekolah atau pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah juga bisa lebih sering digunakan sebagai sumber belajar, tidak hanya berfokus pada buku panduan atau buku pembelajaran saja. Kemudian, pertanyaan yang ke-10, apa manfaat PLP2 untuk Anda meliputi kemampuan, kepribadian, dan juga sosial? Menurut saya, PLP2 memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya dalam pengembangan kemampuan kepribadian dan sosial saya sebagai calon guru. Dari segi kepribadian, tentunya saya menjadi lebih percaya diri, lebih sabar, dan juga lebih siap menghadapi berbagai karakter peserta didik di kelas. Saya juga semakin belajar untuk bersikap lebih disiplin, bertanggung jawab, serta menjaga sikap selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian dari segi sosial, PLP2 di SD 067 Nilem ini melatih saya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak di sekolah, seperti guru pamong, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik, yang dimana saya juga semakin belajar bagaimana cara untuk menempatkan diri dengan baik, bekerja sama, serta menyesuaikan sikap ketika berada di lingkungan kerja yang sebenarnya. Pengalaman ini tentunya sangat berarti bagi saya dan membuat saya lebih memahami etika sebagai pendidik dan juga pentingnya kerjasama dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Baik, demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya dalam melaksanakan PLP2. Saya harap pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi saya sebagai calon pendidik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.